Untuk para sejawat, para mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, hari ini saya akan bicara tentang hormon tiroid itu ya. Jadi kalau di kalangan masyarakat ini dikenal dengan penyakit gondok ya. Bukan karena kesel tapi memang gondok gitu ya. Jadi ada 3 sekresi hormon utama, tiroksin itu disingkat T4, triiodothyronin atau T3, T3 dan T4 ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan dan untuk energi metabolisme. Jadi biasanya orang-orang dengan apa? Gangguan tiroid ini biasanya metabolismenya meningkat ya, jadi kelihatan kurus terus gitu ya. Yang ketiga adalah kalsitonin dengan mengontrol kalsium plasma gitu ya. Untuk mengontrol kalsium plasma. Tiroid disintesa dengan cara iodonisasi gitu ya, residu tirosin pada tiroglobulin dalam lumen folikel tiroid. Tiroglobulin diendositosis dan disekresikan melalui T4 dan T3. Sintesis dan sekresi T3 dan T4 diatur oleh tirotropin dan dipengaruhi oleh iodida plasma. Nah, kerja T3 dan T4 ini umumnya merangsang metabolisme, jadi meningkatkan konsumsi O2 dengan metabolisme rate ya, laju metabolisme, makanya saya ngomong tadi, walaupun dia banyak makannya tetap kurus saja orangnya, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan biasanya orang cenderung kurus gitu ya. Nah, di dalam sel T4 dikonversi menjadi T3 yang berinteraksi dengan reseptor inti dan reseptor menekan transkripsi basal bila tidak terikat dengan T3 dan mengaktifasi transkripsi bila terikat. Ya. Ini kira-kira kerjanya gitu ya. Jadi dari jaringan perifer, ya, jadi metabolisme ekskresi gitu ya, meningkat gitu ya, terjadi di extracellular space gitu ya, terjadi transportasi yodium, kemudian ke tiroid gitu ya, masuk ke tiroglobulin gitu, nanti ke koloid ya, jadi peningkatan tiroglobulin dan segala macam ya. Kemudian nanti diskresikan lagi gitu ya. Ini kira-kira tempat kerjanya semua, jadi tiurilin dan ekses gitu ya, tiroperoksidase ya. Ini kejadiannya semua dari tiroid ke plasma gitu ya. Sama nih gambarnya ya. Jadi dari tirosin ke tirosin radikal ya. Jadi bisa cuaca dingin, ada trauma atau stres ke hipotalamus, kalau ke somatosin ke tiroid hormon gitu ya dan protirelin, kemudian ke pituitary anterior terhadap uh, tirotropin, kemudian ke tiroid ya. Jadi nanti adanya pelepasan daripada iodium gitu ya. Ini pengaturan pelepasan hormon sekresi hormon tiroid. Ya. Nah, terdapat pool yang besar di T4 di dalam tubuh, jadi rendah laju pergantian dan terutama terdapat dalam bentuk terikat dalam sirkulasi. Terdapat pool yang kecil di T3, ya, T3 di dalam tubuh, cepat laju pergantian dan terutama terikat di intrasel. Ya. Gangguan fungsi tiroid menyebabkan hipertiroidisme atau tirotoksikosis, baik berupa diffuse toxic goiter ataupun nodular goiter ya. Dia ada benjolan di daerah leher gitu ya. Kalau hipotiroidisme pada dewasa disebut mixed edenisme, pada bayi disebut kretinisme ya. Ini simple non-toxic goiter disebabkan oleh defisiensi iodium, biasanya fungsi tiroid normal. Ya. Ini ya, jadi ambilan iodida nanti ke sintesa tiroglobulin, terjadi iodinisasi ya, jadi ke propil tiurasil atau menimazol ini obatnya nanti ya untuk mencegah bertambahnya iodida gitu ya, kondensasi baru nanti pelepasan proteolitik gitu ya. Jadi iodiumnya bertambah gitu ya. Obat-obat penyakit tiroid atau hipertiroidisme, tiroidisme gitu ya, radioiodin per oral secara selektif diambil oleh
tiroid dan merusak sel tiroid, memancarkan short range beta radiasi yang hanya mempengaruhi sel folikel tiroid, tiourilen atau propil tiourasil ya yang disebut PTU itu ya, menurunkan sintesa hormon tiroid. Mekanisme kerjanya melalui penghambatan tiroperoksidase, jadi mengurangi ionisasi tiroglobulin diberi per oral gitu ya. Kemudian iodium per oral dalam dosis tinggi secara sementara mengurangi sekresi hormon dan menurunkan vaskularisasi glandula. Nah, obat-obat penyakit tiroid atau hipotiroidisme, tiroksin yang mempunyai semua efek T4 endogen diberi per oral. Kemudian liuthionin atau T3 yang mempunyai semua efek T3 diberi secara intravena. Ya. Kemudian obat-obat yang lain itu ada satu radioiodin, pengobatan first line hipertiroidisme terutama di USA, ya jarang terjadi kekambuhan bila dosisnya cukup adekuat gitu ya. Pengobatan relapse hiperhidrotisme setelah terapi dengan tiourlalen atau operasi. Kemudian hindari pada anak-anak dan wanita hamil berpotensi merusak tiroid janin gitu ya. Nah, tiourlalen, carbimazole, metimazole, propil tiourasil ini untuk hipertiroidisme, diffuse toxic goiter, paling tidak diperlukan pengobatan 1 tahun. Kekambuhan terjadi pada lebih dari separuh pasien tetapi dapat diatasi dengan pengulangan dari pengobatan gitu ya. Sebagai preliminary untuk operasi toxic goiter, kemudian sebagai pengobatan thyroid storm atau very severe hypothyroidisme, lebih disenangi propil tiourasil karena kerjanya menurunkan konversi T4 menjadi T3 di dalam jaringan gitu ya. Iodida nomor 3 ya, 10-14 hari terlihat pengurangan vaskularisasi glandula dan glandula mengecil ya. Efek maksimal 10 sampai 15 hari kemudian menurun. Mekanisme kerja menghambat ionisasi tiroglobulin, menghambat pembentukan H2O2 yang perlu untuk proses ini. Indikasi penderita hipertiroid yang akan dioperasi dan krisis tirotoksik atau thyroid storm itu. Kemudian efek samping angioedema, ras, drug fever, lakrimasi, konjungtivitis, sindroma flu. Ya. Kemudian yang obat-obat lain yang dipakai gitu ya, biasanya dipakai propranolol ya untuk mengurangi debar jantung gitu ya, untuk pasien persiapan operasi thyroid storm, mengurangi tanda gejala hipertiroidisme, takikardi gitu ya, biasanya diskritmia, tremor, agitasi, atau biasa dikasih juga guanetidin, noradrenergic blocking agent sebagai obat tetes mata untuk memperbaiki exophthalmos ya. Jadi salah satu gejala hipertiroid adalah mata menonjol ya atau exophthalmos ya. Kemudian bisa dikasih prednisolon itu untuk memperbaiki exophthalmos hipertiroidisme ya. Cukup dosis kecil saja gitu ya. Nah, obat-obat hipotiroidisme, hormon tiroid, tiroksin merupakan standar terapi pengganti untuk hipotiroidisme gitu ya. Liuthionin merupakan terapi pilihan untuk koma mixed edema. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Ya, silakan subscribe, like, and share. Ciao.